warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Nurhalis SAG MPD selaku dosen mata kuliah ilmu dakwah dan teman-teman mahasiswa semuanya yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita masih dapat melakukan perkuliahan mata kuliah ilmu dakwah tanpa ada satu halangan apapun. Tak lupa selawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Perkenalkan, nama saya Erika Galbulandari, NIM 19.11023. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai makna larangan pergaulan bebas dan zina. Pergaulan bebas adalah gaya hidup yang tidak dibatasi dengan aturan, norma agama, dan norma susila. Tindakan pergaulan bebas ini tidak diterima di kehidupan bermasyarakat Indonesia. Jika sampai kelewatan batas, bahkan ada hukum sosial atau pidana dari masyarakat dan penegak hukum. Dalam KBBI, pergaulan artinya menjalin pertemanan dalam kehidupan bermasyarakat, sedangkan kata bebas berarti lepas atau tidak terikat. Berdasarkan hal itu, pergaulan bebas dapat diartikan sebagai jalinan pertemanan dalam kehidupan bermasyarakat yang bersifat lepas atau tidak terikat. Laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud menuliskan bahwa orang yang cenderung jatuh pada pergaulan bebas memiliki ciri-ciri sebagai berikut: memiliki rasa ingin tahu yang berlebihan pada hal yang bersifat negatif, contohnya narkoba. Yang kedua, melakukan pemborosan untuk membeli barang yang kurang penting. Yang ketiga, menggunakan obat-obatan terlarang seperti narkoba untuk memenuhi keinginannya, kecanduan mengakses konten pornografi, bahkan melakukan seks bebas. Mengonsumsi alkohol atau minuman keras, mudah mengalami kegelisahan, tidak sabar, emosional, selalu ingin melawan atau rasa malas. Pergaulan bebas memiliki banyak dampak negatif. Orang yang melakukan pergaulan bebas sebenarnya sedang mempertaruhkan masa depannya. Hingga sekarang ada banyak sekali berita mengenai pejabat terhormat, pengusaha, politisi, bahkan public figure yang hancur berantakan karena perbuatan dosa yang dilakukannya. Menjauhi pergaulan bebas atau zina, salah satu bentuk pergaulan bebas adalah perlakuan zina yang dilarang agama. Dalam Islam, zina tergolong dosa besar yang memperoleh hukuman besar di dunia dan di akhirat. Secara definitif, perilaku zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh dua orang berlawanan jenis yang sudah balik dan tidak terikat akad pernikahan. Sebagaimana dikutip dari buku Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 2017, Khairiyah dan Indi Suhendizen yang menulis mengenai ada dalil larangan mendekati zina ini tertuang dalam surat Al-Isra ayat 32 yang sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabus zina innahu fahisatan wa sa'as sabila, yang insyaallah artinya, dan janganlah kamu dekati zina, sesungguhnya zina itu suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat ke-32. Macam-macam perbuatan zina terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama zina mut'an, zina yang dilakukan oleh orang yang sudah pernah menikah, baik itu masih dalam status perkawinannya atau sudah menjadi duda atau janda. Salah satu tindakan zina mushan adalah zina selingkuh. Yang kedua yaitu zina ghairu mushan, zina yang dilakukan oleh orang yang masih lajang dan belum pernah menikah. Saking besarnya zina ini, di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang melakukan zina mushan dihukum rajam, dilempari batu hingga meninggal. Sementara itu, pelaku zina ghairu mushan akan didera cambuk sebanyak 100 kali kemudian diasingkan. Zina mushan dan ghairu mushan termasuk dalam
dalam kategori zina hakiki atau zina yang sebenarnya. Jenis lain dari perbuatan zina adalah zina majasi atau setara majas, yaitu zina hati, zina mata, zina tangan, zina mulut, dan sebagainya. Hal ini tergambar dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, Allah telah menakdirkan anak Adam untuk melakukan sebagian dari zina. Zina kedua mata adalah melihat, zina mulut adalah berkata, zina hati adalah berharap dan berkeinginan, sedangkan alat kelamin itu memulutkannya atau menistakannya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud. Mungkin sedikit dari saya penjelasan mengenai pergaulan bebas dan zina. Tentunya saya dalam menyampaikan materi ini masih banyak kurangnya, maka kritik dan saran yang membangun dari teman-teman semua sangat saya harapkan, dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Banyak kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi